sahabat PKU, saat ini saya bersama dengan Mbak Septi Anugrahani selaku psikolog di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, langsung saja Mbak Septi, saya ingin bertanya, sebenarnya menurut Mbak Septi, sosok seorang ibu itu seperti apa sih? Nah, sahabat PKU, selamat siang. Sebentar lagi di 22 Desember 2020 ini kita akan memperingati Hari Ibu. Nah, apa sih sosok seorang ibu? Bagaimana pandanganmu sebagai seorang ibu? Kalau saya melihat ibu itu adalah pejuang. Kenapa saya mengatakan pejuang? Karena seorang ibu rela untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama ketika mereka sudah memiliki anak. Mulai dari mereka diberikan kehamilan, mereka akan menjaga sebaik-baiknya anak yang ada di kandungannya. Lalu ketika mereka melahirkan, perjuangan seorang ibu dalam melahirkan itu sangat luar biasa. Entah itu melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Semua bertaruh dengan nyawa. Lalu ketika melewati fase mereka harus menyusui anaknya. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kata harus. Tidak sedikit orang yang memberikan label ketika ibu tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya. Mereka harus memberikan susu formula, sedangkan orang-orang sekitarnya memberikan cap bahwa ibu itu tidak berhasil memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, di sana kita bisa melihat perjuangan ibu sangatlah besar, sehingga kita harus benar-benar menghargai, mencintai, dan membanggakan apapun ibu di mata orang-orang sekitar kita. Oke, sebenarnya memang sosok seorang ibu itu sangat luar biasa ya Mbak, jadi tidak bukan sebuah hal yang berlebihan sebenarnya kalau kita mengatakan ibu itu sosok yang spesial seperti itu ya Mbak ya. Ya, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan ibu itu seperti seorang pejuang kayak gitu ya. Ketika kita berbicara terkait atau ngomongin masalah pejuang kayak itu, dan disandingkan dengan ibu kayak gitu kan, berarti kita melihat kayak seolah ibu itu bisa dikatakan sebuah lambang kasih sayang, lambang kelembutan, tapi di satu sisi ada keteguhan yang seperti itu kan, terus juga kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi satu sosok tetapi di dalamnya itu ada dua hal yang sebenarnya saling bertolak belakang, tapi itu dimiliki oleh seorang ibu kayak gitu ya. Oke, itu kesan seorang ibu. Nah, kalau kita mau bicara terkait dengan ibu dan juga keluarga, ibu dan keluarga ini sepertinya dua kata yang tidak bisa dipisahkan ya Mbak. Ibu di luar keluarga itu seperti rasanya tuh kurang gitu kan ya. Jadi saya ingin tanya sama Mbak Septin, sebenarnya peran seorang ibu itu dalam keluarga itu seperti apa sih Mbak kayak gitu? Karena kan kayak menurut saya itu ya, seorang ibu itu di dalam keluarga, dalam konteks keluarga itu tuh seperti halnya seorang MC ya Mbak, yang punya mic kayak gitu. Jadi MC sama mic kan nggak bisa terpisahkan. Sama halnya keluarga itu, apakah mungkin tanpa ada sosok seorang ibu kayak gitu kan? Tapi kemudian kita perlu tahu nih sebenarnya peran ibu itu dalam keluarga itu seperti apa sih kayak gitu. Mbak Septi? Sangatlah besar hadirnya peran seorang ibu itu. Nah, kita sering mendengar ibu adalah madrasah pertama. Dan itu sangatlah benar sekali gitu. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan untuk menjadi ibu yang spesial, ibu yang sempurna. Seperti dalam Instagram sekarang gitu ya, kita banyak melihat influencer-influencer yang menampilkan sosok ibu yang terlihat sempurna. Mereka akan memberikan banyak vitamin, memberikan banyak makanan yang bagi mereka itu akan memberikan yang terbaik. Tapi perlu kita ingat teman-teman, ibu yang baik adalah bukan berarti ibu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan anaknya. Ketika anak meminta jajanan, kita membelikan. Ketika anak meminta mainan, kita terus membelikan. Kita harus melihat konteks dulu. Ketika memang jajanan itu baik, ayo kita berikan. Tapi ketika jajanan itu tidak baik, kita jangan berikan. Dengan cara apa nanti? Kita harus mengatakan dengan lemah lembut.
mengajak untuk memberi pengertian kepada anak, bagaimana itu agar itu bisa dimengerti oleh anak gitu. Jadi madrasah pertama itu benar Ibu, dan perlu diingat juga tidak hanya Ibu yang diberikan, yang memahami apa-apa tentang keluarga gitu. Yang ketika kita berbicara tentang keluarga, di sana di dalam keluarga ada peran ayah. Nah, bagaimana nanti kita berkomunikasi, berbagi peran agar terbentuklah keluarga yang memang benar-benar mencapai satu kebahagiaan yang sempurna nanti. Ya berarti sesungguhnya ya, meskipun peran ibu itu sebenarnya sangat signifikan dalam keluarga, tapi perlu diingat juga nih ya bagi seluruh orang yang punya keluarga bahwa sebenarnya tidak hanya peran ibu saja yang penting, tapi juga ada peran ayah dan peran anak dan sebagainya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, terkait dengan menjalankan peran ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Septi, seorang ibu kan cenderung berusaha agar bagaimana sih hal-hal yang ada di sekelilingnya itu berjalan dengan baik, all is well kayak gitu kan istilahnya, kayak gitu kan. Dari mulai anak itu tidur terlelap sampai dia bangun itu kan 24 jam per 7 ya, tiap hari seperti itu, setiap bulan, setiap tahun, dari dia itu mulai lahir, kemudian beranjak dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia menikah mungkin ya. Seorang ibu tidak akan pernah kehilangan perannya seperti itu. Jadi dia ada kecenderungan seorang ibu itu berusaha agar gimana sih hal-hal di sekelilingnya itu berjalan dengan baik. Sementara kita tahu sendiri ya Mbak ya, ada banyak hal kayak gitu kan Mbak, kita bicara terkait dengan keluarga. Bagaimana sih cara untuk memastikan agar semua itu berjalan dengan baik. Nah, di sini saya sering melihat dalam rangka seorang ibu untuk memenuhi perannya itu dan mungkin keinginan secara hakikat kayak gitu mungkin ya Mbak, secara fitrahnya dia kan ingin ya, agar memastikan semua itu baik, itu kadang lupa sama dirinya sendiri karena memastikan suaminya baik-baik saja, anaknya baik-baik saja kayak gitu kan, sampai melupakan dirinya dia sendiri kayak gitu. Mungkin fenomena ini bisa dijelaskan Mbak terkait dengan psikologi itu seperti apa? Bisa dikatakan kita melupakan me time-nya seorang ibu gitu ya. Ketika kita sudah berperan sebagai ibu, kita fokus memberikan yang terbaik untuk anak. Entah itu mulai dari memberikan ASI nanti gitu, terutama ibu yang bekerja harus sambil bekerja sambil memompa ASI-nya di tempat bekerja. Lalu nanti ketika sudah masuk masanya MPASI yang harus menyediakan MPASI gitu ya. Lalu nanti ketika mereka masuk dalam tahap prasekolah, kita masih memikirkan dia nanti sekolah di mana dan sebagainya, seperti itu gitu ya. Nah, kita melupakan waktunya kita, me time-nya kita. Sebenarnya hati kecil kita itu berteriak, aku butuh me time gitu kan. Aku ingin seperti dulu ketika aku belum memiliki anak, aku bisa ke salon, aku bisa main berkumpul dengan teman-teman, aku bisa jalan-jalan ke sini. Tapi ketika sudah punya anak, lebih condong kita memikirkan anak. Itu tidak satu hal yang tidak disalahkan gitu. Cuma perlu kita ingat, terbentuknya keluarga yang bahagia akan dimulai dari ibu yang bahagia. Bagaimana cara kita menjadi bahagia? Kita harus membagi waktu untuk diri kita dan untuk keluarga. Benar, ibu sangat berperan dalam keluarga. Apa-apa diberikan kepada ibu, mulai dari mengasuh anak, mengurus kebutuhan rumah, kebutuhan suami gitu kan. Bahkan mungkin kebutuhan lainnya yang notabene ditugaskan untuk suami, kita juga memikirkan gitu kan. Nah, bagaimana kita untuk membagi me time kita? Satu inti, kalau saya sendiri gitu kan, saya memberi kepercayaan. Bagaimana itu kepercayaan kepada yang seperti saya harus meninggalkan anak nih gitu kan, meninggalkan anak kepada pengasuh. Sedangkan kita tahu banyak yang bilang, kenapa sih sekolah tinggi-tinggi tapi kok anak dititipkan gitu kan, gitu kan. Nah, itu kan kita mengambil keputusan untuk bekerja itu kan tidak semata-mata kita akan meninggalkan anak, tidak. Nah, di sana saya belajarnya kepercayaan. Kita menitipkan anak itu bukan kepada sembarang orang gitu kan. Kita memilih orang tertentu untuk kita titipkan anak kita. Nah, ketika pun kita sudah pulang, nah kita harus memberikan waktu yang berkualitas gitu kan. Walaupun kita bekerja, kita harus bisa memberikan waktu yang berkualitas. Tidak perlu waktu yang panjang, banyak, tapi tidak ada berkualitas.
tapi kita memberikan waktu yang sedikit tapi berkualitas untuk anak. Seperti sekarang banyak ibu-ibu yang WFH gitu ya. Ibu-ibu WFH itu kan hampir 24 jam di rumah gitu kan. Betul. Apakah 24 jam itu waktunya benar-benar untuk anak? Nah, Terkadang ibu harus ikut Zoom kantor gitu kan. Kadang juga ibu sibuk untuk bermain sosial media. Nah, waktu yang banyak ini belum tentu berkualitas untuk anak gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita harus percaya, dan yang kedua kita harus memberikan waktu yang berkualitas untuk anak, keluarga dan suami, dan tidak melupakan kualitas waktu untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Tidak apa sekali-sekali kita, Pak titip anak, saya mau kumpul sama teman. Kadang ada juga ibu-ibu gini, Pak titip anak, tapi baru jalan 5 menit, anak gimana gitu kan. Anak sudah makan, anak rewel apa tidak gitu kan. Tetap. Nah, kita kan di sana secara tidak langsung kita ada rasa khawatir anakku baik-baik saja apa enggak ya, kayak gitu ya. Anakku sudah makan apa enggak gitu ya. Jadi 5 menit, tiap 5 menit tanya kondisi anak. Tiap 5 menit anaknya lagi apa gitu kan. Pak jangan lupa ini, Pak jangan lupa itu untuk anak dan sebagainya gitu kan. Nah, berilah sedikit kepercayaan kepada orang yang kita tinggalin, lalu berikan kualitas waktu untuk diri kita sendiri. Semoga kita agar kita juga sehat jiwa, agar kita bisa merasakan me time sebelum kita memiliki anak dan suami kayak dulu. Oke. Berarti memang wajar sebenarnya ya Mbak kalau kita Ya. melihat ketika seorang ibu itu merasakan mungkin dalam kesehariannya dia itu mengasuh anak, kemudian membesarkan. Selain itu juga dia berperan sebagai seorang istri juga seperti itu, di dalam hari-harinya dia merasa ada perasaan Jenuh. seperti jenuh, kemudian Bosan. mungkin bosan ya. Yang seperti itu hal yang wajar ya Mbak. Dengan rutinitas yang sama seperti itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Dan tadi dari apa yang dikatakan oleh Mbak Septi itu ada satu yang menurut saya itu mengena banget Mbak. Keluarga yang bahagia itu berasal dari Ibu yang bahagia. ibu yang bahagia. Iya. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa mencapai keluarga yang bahagia kalau misal si ibunya ini sendiri nggak bahagia, Iya. kayak gitu ya. Tapi memang faktanya memang ada banyak sekali hal yang membuat si ibu ini kan berpikiran sampai ke sana yang seperti itu. Dan tadi ada 2 hal ya Mbak yang perlu diketahui. Yang Iya. pertama memberikan kepercayaan, kemudian juga memberikan punya waktu atau me time Iya. kayak gitu. Berarti harusnya seorang ibu pun apa ya Mbak, kalau saya berpikir mungkin perasaan-perasaan itu sebenarnya timbul juga ada faktor dari dirinya dia sendiri seperti itu ya, karena merasa harus ini, merasa harus ini. itu. Nah, Jadi semua itu harus terhandle selesai oleh dirinya dia sendiri yang kayak gitu. Nah, Itu ini sebenarnya yang nggak baik ya, Mbak? Nah, ini yang terkadang yang sulit. Ibu sendiri yang memberikan kata harus. Harus, ibu itu harus ini, ibu itu harus itu. Sebenarnya kan yang memberikan kata harus itu kan terkadang lingkup sosial atau diri ibu itu sendiri gitu kan. Ibu harus memberikan ASI selama 6 bulan, nanti berlanjut sampai 2 tahun gitu kan. Padahal kita tidak tahu kondisi ibu ketika pada saat 6 bulan itu ASI yang diberikan itu kurang kayak gitu kan. Ibu merasa stres, kenapa ini kurang nanti kayak gitu kan. Nanti anakku minum susu formula, aku nggak boleh susu formula. Jadi dengan bagaimana cara pun ibu berusaha untuk 6 bulan itu harus gitu. Padahal kondisi kesehatan ibu tidak memungkinkan gitu kan. Ada masalah di anak dan sebagainya. Sedangkan kata harus pada lini apapun seorang ibu itu yang terkadang membuat ibu itu stres gitu. Betul. Harus bersih dulu rumah baru nanti kita ke sini. Harus membersihkan dulu rumah baru saya mengerjakan ini dan sebagainya. Harus padahal harus itulah yang memberatkan ibu itu untuk mencapai satu kebahagiaan itu. Nah, kita boleh memberikan kata harus. Tapi kita lihat dalam konteks apa gitu kan. Pertama, kita harus melihat kondisi makanan, apakah itu sehat apa enggak untuk anak gitu kan. Itu harus. Itu harus gitu kan. Karena kan untuk kesehatan jangka panjang. Yang kedua, nanti kita harus melihat bagaimana jangka panjang pendidikan untuk anak gitu kan. Pendidikan dimulai dari mana? Apakah akan mengikuti kelompok bermain dulu, apakah TK, apakah sebagainya. Kita harus, itu kata harus. Kita buat peta untuk anak juga gitu kan. Jadi ada beberapa poin yang memang kita berikan kata harus dalam membesarkan anak atau dalam untuk konteks keluarga nanti gitu. Sehingga kata harus itu tidak memberatkan untuk diri kita sendiri gitu. Oke, jadi menjadi seorang ibu itu juga
harus nih, belum sudah ada harus ya. Maksudnya kita tuh hidup di dunia yang banyak sekali kata harus kayak gitu ya. Oke, jadi seorang ibu itu Alangkah punya baiknya gitu. alangkah baiknya Nah, jika jika bisa menempatkan harus, mana yang harus, mana yang mana yang tidak. harus, mana yang dilonggarkan kata harusnya. Oke, Gitu. begitu ya. Oke, itu untuk poin yang pertama tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan kepercayaan. Memberikan kepercayaan ini memang kadang-kadang kan hal yang susah, Ya. susah gampang lah ya. Kadang kita berpikir itu hanya bisa dilakukan oleh kita karena Ibu. kita yang tahu. Kita Sementara tahu. mungkin kalau misal melihat kondisi situasi keluarga, siapa lagi nih kalau bukan kita yang bisa diserahin. Sementara mungkin suaminya sendiri aja nggak pernah megang, gimana mau diserahin, kan mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa besar sih kepercayaan ini sebenarnya bisa membuat kita itu sesungguhnya lebih bahagia dibandingkan apa-apa harus kita ya, seperti itu. Membagi ini itu perlu komunikasi dengan orang terdekat yaitu suami gitu kan, untuk memulai kepercayaan. Nah, kita sebagai ibu kita tahu kebutuhan anak apa saja, dari mulai bayi sampai nanti mereka TK, dari mulai dia makan apa kesukaannya, jam berapa dia makan dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya sendiri membaginya dengan komunikasi. Bagaimana saya mengkomunikasikan, ini loh anak kita seperti ini, karena yang lebih paham kepribadian anak dari kecil itu sampai dari kecil sampai dia di usia sekarang itu kan pasti ibu gitu ya. Nah, bagaimana kita membagi kepada suami, terutama orang terdekat itu, bagaimana nanti cara kita ingin menjadikan anak seperti apa. Aku pengen anak seperti ini, bagaimana dengan bapak kayak gitu, bagaimana dengan papa gitu kan. Nah, dengan cara kita membagi itu, nah kita akan memudahkan, kita akan memberikan sedikit kepercayaan. Setelah kita akan memberikan kepercayaan kepada suami bahwa ini loh cita-cita kita untuk anak kita nanti gitu. Jadi komunikasi yang baik dengan suami untuk membesarkan anak itu adalah kunci juga agar kepercayaan itu bisa muncul gitu. Oke, berarti kepercayaan itu akan timbul dari komunikasi terlebih dahulu seperti itu ya. Dan memang semestinya sebagai seorang ibu, karena peran dalam keluarga untuk membesarkan anak juga tidak hanya tanggung jawab pribadi, maka sangat baik untuk melibatkan peran bapak, peran ayah. Ya, kalau dipikir-pikir memang pusing jadi seorang ibu. Ya. Kalau misal apa-apa harus seorang ibu, harus ibu lagi. Apalagi kalau misal kita sebagai orang yang tahu, misal sebagai seorang ibu tahu anaknya seperti ini, sementara suami tidak, misal seperti itu, otomatis kalau ada apa sama anaknya kan ibu juga yang pusing. Masa semuanya ibu. Pantas saja berarti ibu di dunia ini pusing. Makanya ada perasaan-perasaan tidak bahagia mungkin ya yang menyebabkan sebenarnya bukan tidak bahagia gitu ya, tapi kurang menikmati masanya menjadi ibu gitu kan. Apa-apa yang menjadi ibu itu saya harus ini, harus itu. Jadi dalam konteksnya ibu itu harus seperti ini kayak gitu. Jadi dia tidak menikmati ibu itu adalah teman untuk bermain untuk anaknya. Tapi menjadikan dirinya sebagai ibu yang dihormati, yang mampu mendidik anak seperti ini kayak gitu kan. Tapi peran dia sebagai ibu itu kurang dinikmatinya kayak gitu. Oh, jadi karena terlalu mengejar kali ya Mbak, terlalu mengejar kata harus, pandangan-pandangan orang di sekelilingnya kayak gitu. Jadi kurang menyadari. Berarti sangat penting untuk sadar ya bahwa sebenarnya peran ibu itu adalah sebuah anugerah. Karena memang anugerah, karena memang tidak semua bisa dilabel sebagai seorang ibu gitu kan. Ada orang yang memang sudah berjaya menjadi ibu tapi belum diberikan. Nah, bagaimana cara ini? Nah, sampai sekarang pun sekolah menjadi ibu itu kan baru saya baca tadi itu hanya baru ada di Bogor gitu kan. Nah, sebenarnya untuk sekolah ini kan diperlukan untuk sekolah menjadi orang tua. Karena ketika ibu berlabel disebut sebagai ibu, pasti ada bapak gitu kan. Tadi kita membahas ada terkait dengan bahwa menjadi seorang ibu itu adalah sebuah anugerah kayak gitu. Mau dilanjutkan Mbak? Ya, jadi menjadi seorang ibu itu adalah anugerah rezeki yang tak terkira gitu ya. Banyak di luar sana yang sudah berusaha dan sangat ingin mempunyai anak gitu. Nah, apapun itu
bersyukurlah ketika kita sudah diberikan label sebagai seorang ibu. Tapi kita ingat untuk menjadi seorang ibu ada juga peran ayah di sana. Nah, bagaimana peran ayah nanti, inilah yang akan kita bicarakan nanti gitu. Untuk di berikutnya gitu. Nah, sekarang kebetulan hari ibu kita akan berbicara untuk bagaimana seorang ibu itu aja Mbak Dila. Oke, kalau begitu terkait dengan mensyukuri yang menjadi seorang ibu yang kayak gitu, kenapa sih Mbak? Bagaimana sih agar kita itu atau mungkin ibu-ibu di luar sana itu merasa bahwa ini loh tugas seorang ibu yang meskipun kelihatannya ya hanya sekedar masak kan ya, hanya sekedar masak, hanya sekedar nyuci, itu kalau misalnya mau dibilang hanya sekedar kan hanya sekedar kayak gitu kan ya Mbak ya, tapi sebenarnya kan memang sebuah hal yang luar biasa yang seperti itu. Bagaimana sih agar ibu-ibu di sana itu merasa bahwa ini tuh anugerah yang kayak gitu loh Mbak, jadi lebih kepada diri. Bagaimana sih agar diri ibu di luar sana itu tuh merasa bahwa lebih menyadari bahwa perannya saat ini sebagai seorang ibu itu adalah sebuah anugerah yang seperti itu. Nah, disinggung Mbak Dila tadi, seorang ibu adalah bisa dikatakan kita memberikan tugas yaitu sebagai ibu rumah tangga juga, selain dia akan bekerja nantinya gitu. Kita akan menyelesaikan pekerjaan rumah, entah itu urusan dapur, urusan keuangan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana nanti kita mensyukuri ya? Bagaimana kita mensyukuri yaitu kita melewati setiap step, setiap tahap peran kita sebagai ibu. Melewati dengan apa? Kita melewati dengan enjoy. Ketika kita bisa masak di rumah, ayo kita masak. Tapi ketika kita tidak masak, ya sudah gitu kan. Tidak serta-merta ketika kita tidak masak, kita tidak bisa masak, kita tidak menjadi ibu. Tidak gitu kan. Nah, ketika memang kita tidak punya waktu untuk masak, ya sudah, zaman sudah berubah. Kita pesan makanan lewat online sudah gitu kan. Masih bisa gitu kan. Tetap label itu sebagai seorang ibu gitu kan. Ketika tidak mampu tidak punya waktu untuk mencuci, ya sudah kita antar ke laundry kayak gitu kan. Ketika kita kayak tadi itu kata harus, aku tidak nyuci, aku nggak jadi ibu yang baik, aku tidak mencuci, aku tidak masak dan sebagainya. Ketika kita mengharuskan itu, kita yang merasa berat, merasa tertekan. Jadi ayo kita nikmati. Ketika kita bisa, ayo kita lakukan. Tapi ketika tidak bisa, ayo cari alternatif bagaimana yang kita tidak bisa itu tetap terjadi dalam lingkup keluarga gitu. Jangan serta-merta ketika tidak bisa kita tidak menjadi ibu yang baik, tidak gitu kan. Oke, berarti penekanan yang di sini adalah kalaupun kita tidak bisa menjadi seorang ibu, seperti apa yang mungkin orang-orang pikirkan atau mungkin seperti apa yang dimiliki standarnya orang lain, tidak berarti bahwa kita tuh bukan seorang ibu kayak gitu. Mau bisa masak juga seorang ibu, nggak bisa masak juga seorang ibu, ya kan Mbak? Yang seperti itu ya. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan adalah cara kita menjadi ibu yang bahagia yaitu lebih mensyukuri, menikmati setiap prosesnya seperti itu ya Mbak ya, dengan anak-anak, dengan suami yang seperti itu. Jadi bisa meningkatkan state of happiness kayak gitu, karena seperti yang tadi dibilang bahwa menjadi ibu yang bahagia itu akan membuat keluarga juga bahagia. Karena bagaimana mungkin ya Mbak sebuah keluarga itu bahagia kalau ibunya aja merasa terbebani, merasa tertekan ya seperti itu kan. Gitu kan. Ya, apalagi untuk seorang wanita biasanya emosinya itu kan moodnya mempengaruhi. Jadi mood bukan emosi, moodnya terkadang ya. Moodnya terkadang lagi semangat, semua bisa dikerjakan. Tapi ketika tidak semangat, ditinggalkan gitu ya. Tidak semangat itu bukan ibu yang baik gitu ya. Nah, jadi ayo kita nikmati, ayo kita lewati gitu kan. Terutama ibu-ibu yang punya anak balita ini ya. Ketika rumah berantakan, ya sudah. Itu akan masanya berantakan. Ayo kita ajak bareng untuk merapikan gitu kan. Ayo dek kita rapikan bersama gitu kan. Ketika tidak mau, ya sudah, jangan kita marah-marah. Lihat nih rumah berantakan dan sebagainya. Gitu. Ada masanya nanti ibu-ibu akan merindukan nih. Tiba-tiba direngek, "Mah, mau makan. Ma tolong buatin ini." Pasti ibu-ibu akan merindukan masa-masa itu. Ketika anaknya sudah mulai remaja, kok anakku nggak minta makan ya? Kok anakku nggak ngabarin dia di mana ya? Yang dulunya kita cari-cari, sekarang kita yang mencari anak gitu kan, ketika sudah remaja gitu. Jadi ayo kita nikmati,
ayo kita lewati setiap proses-proses itu gitu kan. Ketika kita sudah menikmati, kebahagiaan akan insya Allah akan tercipta dalam keluarga itu gitu. Oke. Baiklah, sepertinya pembahasan terkait dengan ibu di hari yang spesial ini sepertinya sudah cukup banyak. Seperti itu. Untuk yang terakhir mungkin Mbak Septi bisa closing statement atau mungkin 1-2 kata untuk ibu-ibu di seluruh negeri. Pertama saya ingin mengucapkan selamat untuk ibu-ibu yang luar biasa. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tetap berjuang dan jadilah ibu yang bahagia dan membahagiakan orang-orang sekitar. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.